Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereview sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan penilaian juga kegiatan e-raport. Aplikasi ini mempunyai beberapa hak akses, diantaranya hak akses sebagai siswa, guru, administrator, tata usaha, dan kepala sekolah. Perlu saya sampaikan sebelum saya review, aplikasi ini merupakan hasil modifikasi dari aplikasi Candy CBT yang dikembangkan oleh Kang Fajar Sidik dan dimodifikasi oleh Kang Edis. Nanti untuk guru akan diberikan username dan password oleh admin. Nanti guru bisa login. Setelah login nanti guru akan disajikan menu seperti ini. Untuk sebelah kiri sini ini adalah menu utamanya, ada ujian, e-learning, PTM, menu raport, rapat project, dan sebagainya. Untuk yang menu tengah ini menu yang bisa diklik oleh guru untuk untuk menggunakan aplikasi ini. Yang di sebelah kanan ini adalah informasi umum. Karena aplikasi ini mempunyai banyak menu, maka di kesempatan kali ini saya hanya akan mereview di bagian ujian saja. Apa bedanya dengan Candy CBT yang dikembangkan oleh Kang Fajar Sidik? Di sini nanti soalnya sudah berbentuk AKM sama seperti ANBK. Nanti guru diminta untuk membuat bank soal. Di sini ada kode bank soalnya bebas, yang penting merepresentasikan mata pelajaran yang diampu. Misalkan Bing untuk bahasa Inggris boleh. Mata pelajaran dipilih bahasa Inggris, levelnya kita semua saja, nanti biar muncul di semua kelas dan di semua jenjang. Karena bahasa Inggris lebih dekat ke literasi, kita akan pilih literasi. Untuk ini kita pilih saja bahasa Inggris. Nah, untuk bobot nanti diserahkan ke guru mata pelajaran. Misalkan lebih susah, mungkin bobotnya lebih besar. Pada kesempatan kali ini bobotnya kita akan samakan 20 semua. Bobot ini harus 100% semuanya. Di PG 20, SI 20, PG komplek 20, lalu benar salah 20, dan menjodohkan 20. Setelah itu kita klik simpan. Sampai tahap ini guru sudah mempunyai bank soal tapi masih kosong. Untuk input bank soal nanti di sini ada dua cara. Bisa manual, di sini tulis satu-satu soalnya, bisa juga nanti download formatnya atau template-nya lalu nanti diupload dalam bentuk Microsoft Excel. Di sini saya hanya akan mereview di bagian yang input manual saja. Untuk input manual nanti dipilih kita akan input soal apa dulu, dari PG dulu atau pilihan ganda. Nah, akan tampil seperti ini. Kita tulis soalnya di sini. Misalnya ini adalah contoh soal pilihan ganda. Jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D. Karena ini jenjang SMP, maka jawabannya hanya sampai D. Untuk SMK jenjangnya nanti jawabannya sampai kunci jawabannya misalnya A, kita pilih di sini kunci jawabannya A, harus dicentang dulu baru disimpan. Nanti akan lanjut ke soal yang kedua, tapi karena ini hanya contoh saja, maka kita akan kembali dan memilih bentuk soal yang lain. Soal esai misalnya. Ini adalah contoh soal esai. Nah, untuk soal esai ini dapat diberikan kunci jawaban, namun tidak diberikan kunci jawaban juga tidak masalah karena nanti akan dikoreksi manual oleh guru. Misalkan kunci jawabannya jawaban esai. Kita simpan, ini akan menuju ke soal yang ketiga. Sekali lagi kita akan kembali dan memilih bentuk soal yang lain. Ini PG multi choice, maksudnya ini siswa dapat memilih jawaban lebih dari satu. Oke. Ini pilihan A, pilihan B, ini jawaban yang C, yang ini D. Nah, ini kunci jawabannya bisa lebih dari satu. Misalkan kunci jawabannya adalah A dan B. Kita pilih A dan B sebagai kunci jawaban.
lalu kita simpan. Kita ke bentuk soal yang keempat, yaitu benar dan salah. Biasanya di sini diberikan uraian apa, misalkan kuda panjang, ya. Lalu nanti pernyataan, kuda berkaki empat, benar gitu. Kuda bisa terbang, salah. Nah, kita bikin saja contoh seperti ini. Ini adalah contoh soal benar salah. Nah, dalam kesempatan ini kita beri saja seperti ini benar, berarti jawabannya benar. Contoh saja, pernyataannya ini jawabannya dipilih. Nah, simpan. Ini sudah jenis soal yang keempat. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, menjodohkan. Nah, ini pernyataan di sini nanti pasangannya. Misalkan pernyataan satu dipasangkan dengan ini boleh. Ini misalnya red, blue, green, oke. Misalnya di sini biru, merah, putih, hijau. Harusnya kan A itu dengan B. Berarti jawabannya B, A, B, A, D, C berarti. B, A, D, C. Itu kunci jawabannya. Kita simpan. Soal yang terakhir, soal mengurutkan. Seperti ini. Misalkan di sini cara menggunakan komputer, mulai dari dinyalakan, lalu di sini harus diurutkan oleh siswa. Ini 1 misalkan, ini 3, ini 2, ini 4. Berarti jawabannya harusnya 1, 3, 2, 4. Berarti A, C, A, 1, 3, A, C, B. A, C, B, D kunci jawabannya, urutan yang benarnya. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk input soal. Kita sudah punya 6 soal. Jadi nanti untuk guru tidak membuat 6 soal, tapi membuat soal sesuai dengan yang diminta. Ini hanya untuk contoh saja sampai sini. Namun ini belum muncul di siswa karena belum dijadwalkan. Untuk itu kita akan menjadwalkan agar ini muncul di siswa. Untuk menjadwalkan nanti klik jadwal, lalu akan mulainya kapan, ini akan muncul di siswanya jam berapa dan selesai jam berapa. Lalu lama ujiannya berapa menit. Kita bikin saja 10 menit karena ini hanya sedikit. Lalu tombol selesai di siswa akan muncul kapan? Kita munculkan setelah 1 menit baru muncul. Bisa misalkan setelah 9 menit baru muncul. Jadi siswa tidak buru-buru menyelesaikan. Ini waktu pelanggaran bisa kita pilih di sini. Ini artinya ketika siswa keluar, dia punya waktu 40 menit untuk keluar dari aplikasi ini. Setelah 40 menit, jika tidak masuk lagi ke aplikasi, maka aplikasinya akan ketutup. Ini untuk acak soal, token, hasil ujian dan reset login boleh di checklist kalau kita perlu. Nanti akan tampil di siswa seperti itu. Nah, kalau kita simpan ini jenis ujiannya belum rupanya. Kalau kita simpan ini sudah muncul di siswa pada dasarnya. Kita akan ke bagian siswa. Kita akan ambil salah satu siswa dari sini. Setelah kita yang ini yang kita ambil ya. Kita copy.
Lalu kita ke bagian siswa. Baik, di bagian siswa nanti tampilannya seperti ini. Kita masukkan username-nya tadi. Oke, akan masuk seperti ini. Ini token bisa ditampilkan, bisa tidak ditampilkan. Ini perempuan, tokennya OWSX-FR. Nah, sudah sukses masuk ke ujian. Nanti di sini ada menu ujian 1. Kita klik mulai. Nanti kita konfirmasi sini akan mulai ujian. Kita klik mulai di sini tadi. Nah, ini sudah masuk ke ujian. Oke, ini tadi jawabannya A kalau tidak salah. Lalu ini jawabannya jawaban esai tadi kalau tidak salah. Ini A dan B jawabannya, 2 jawabannya. Ini tadi benar, salah, benar. Maaf, ini salah, ini benar. Benar. Lanjut. Red itu merah, blue itu biru, green itu hijau, white itu putih. Kalau tidak salah tadi begitu urutannya. Berarti ini A harusnya, terus C harusnya, terus B, baru D. Ini sudah muncul tombol selesainya di sini. Kita selesaikan. Nah, ini siswa bisa melihat hasil ujiannya. Di sini ini bisa disembunyikan, bisa ditampilkan. Dan jawabannya ternyata 80, yang salah adalah jawaban SIK itu. Kenapa SI perlu dikoreksi oleh guru? Karena kadang-kadang huruf kecil, huruf besar itu menentukan. Ini mungkin huruf kecilnya yang tidak sama dengan kunci jawaban, maka akan dikoreksi oleh guru. Kita akan kembali ke bagian guru untuk mengoreksi esainya. Baik, ini di tampilan guru lagi. Kita ke menu utama, ke nilai sini. Lalu kita pilih ujian yang tadi. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Ini yang salah itu nilai esainya, kita nilai di sini. Nah, ternyata nilainya benar misalnya. Nilainya 100. Kalau 100 itu diambilnya 20 nanti masuknya karena tadi bobotnya 20%. Nah, maka nilainya akan menjadi 100. Nah, itu untuk menu ujian di aplikasi yang dimodifikasi untuk kegiatan penilaian ini. Ini modelnya sudah mirip dengan ANBK atau AKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.